kemudian juga kasus kredit fiktif Bank BRI, kemudian juga kemarin sekolah, penggunaan penyelewengan dana BOS sekolah, itu kita mau selesaikan dan segera kita akan limpah di tahun ini. Terkait kasus korupsi tadi kan rata-rata juga yang disampaikan kasus korupsi semua gitu ya. PIDUM juga ada sih. Ini belum kan tadi baru saya sampaikan korupsi. Nah untuk PIDUM di tahun 2022 itu sekitar 566 perkara di tahun 2022. Kemudian juga nanti ya 2 perkara lagi yang kasus Bank BRI yang melibatkan salah satu adik artis inisial H yang saya juga udah share juga di beberapa media di Instagram kami di Kejaksaan yang masih dalam DPO, kita proses pencarian. Ini kita lagi penyempurnaan berkas perkaranya. Kita berharap dia juga mempunyai itikat baik untuk hadir panggilan kita untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan sampai hari ini masih mangkir aja. Mangkir luar biasa. Emang anak muda jadi jiwa pemberontaknya tinggi kan. Jadi kami Kejaksaan sebagai narasumber kita sampaikan jangan pernah takut untuk datang ke kantor Kejaksaan. Halo, apa kabar? Stay lagi di Bogor Update Podcast bersama saya Fadil, dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kasih Intel Kejari Kabupaten Bogor. Betul sekali Bang Fadil. Ada Bang Juanda. Apa kabar Bang? Baik, Bang Fadil gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Segar sekali kita ini berdua ya. Ngikutin hostnya kan. Terus sebelum masuk udah bilang, ini udah klimis belum rambutnya gitu ya. Tadi udah ke salon dulu ya. Oke, thank you banget sudah hadir di Bogor Update ini. Sudah sepakat waktu di sela-sela kesibukan yang sangat sibuk pastinya. Apalagi di awal tahun nih sibuk banget pasti nih. Iya, Bang, ya? Menyibukkan diri aja. Bang, kita bicara tentang kejaksaan di Kabupaten Bogor ini kan juga banyak kasus, apalagi kalau kita bilang Kabupaten Bogor ini cukup luas, jumlah penduduknya banyak gitu kan, sampai 5 juta lebih gitu ya. Apa saja program yang hari ini dilakukan di tahun baru? Mungkin ada terobosan-terobosan baru bagi Kejaksaan Kabupaten Bogor hari ini, Bang. Baik. Ya betul sekali Bang Fadil ya. Jadi memang di 2023 ini kita bersama dengan pimpinan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tentunya telah menetapkan program-program kerja prioritas di tahun 2023 ini. Dan itu juga merupakan sebagai parameter dalam pelaksanaan kinerja di tahun 2023. Di bidang intelijen khususnya, karena saya sebagai Kasih Intel Bang Fadil ya. Jadi kita di tahun 2023 ini rencananya akan melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Bogor. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden juga pada Rakornas kemarin, seluruh Forkopimda dikumpulkan di SICC. Juga pesan dari Pak Jaksa Agung untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa yang ada di daerahnya masing-masing. Momentum ini kita ambil sebagai dasar untuk kita memberikan pendampingan bagi desa nantinya. Kita akan launching insya Allah nanti sekitar awal bulan Februari atau pertengahan. Itu namanya program Desa Bina Hukum. Nah, kita akan memilih salah satu desa dari setiap kecamatan untuk akan kita lakukan pendampingan. Kita jadikan sebagai proyek pilot kita bagaimana sih desa itu dalam melakukan pengelolaan anggaran, kemudian melakukan mitigasi risiko terhadap hal-hal yang sehingga mereka bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Termasuk juga nanti dalam penerapan konsep-konsep restoratif justice di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat di masing-masing desanya. Nah ini mudah-mudahan nanti kita kolaborasi juga dengan pemerintah daerah. Nanti yang akan launching Pak PLT bersama dengan Pak Kajari dan mengundang semua stakeholder yang ada. Jadi kalau ini berhasil nanti kita akan tambah lagi di tahun berikutnya. Mungkin bisa seluruhnya atau setengah dari jumlah desa yang ada. Karena di kabupaten ini Bang Fadil desanya luar biasa. Banyak ya. Sekitar hampir 419 kalau tidak salah saya itu. Dan itu tersebar di 40 kecamatan. Dan Bang Fadil bilang jumlah penduduk 5 itu udah setingkat provinsi sebenarnya. Sumatera Barat. Jadi bagaimana Kejaksaan ini dengan tadi 419 desa harus memantau luasnya di Kabupaten Bogor gitu loh. Betul sekali Bang Fadil, ini tentunya menjadi tantangan bagi kami ya. Karena ini luas, wilayah yang luas, jumlah heterogennya, masyarakatnya, kemajemukannya, kemudian dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda-beda, ini tentunya menjadi tantangan bagi kami. Tetapi lain dari itu semua, kita tetap harus melaksanakan tugas dan fungsi kita. Kita juga terus memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada masyarakat, bagaimana pencegahan terhadap
agar masyarakat itu mengenal hukum dan menjauhi hukuman begitu. Jadi kalau mereka kenal hukum, misalnya berkata sembarangan di dalam WA atau share pesan-pesan yang sebenarnya itu mengandung hoax atau itu, nah itu juga harus kita ajari ke mereka sehingga tidak mereka terlibat permasalahan hukum terkait dengan undang-undang ITE misalnya. Tadi ada yang menjadi penting adalah desa-desa hari ini menjadi fokus utama lah katakan di tahun 2023 betul ini. Sekali. Nah, kenapa harus desa yang menjadi fokus utama? Karena memang potensi terbesar itu kita melakukan pembinaan, pencegahan itu dari lingkungan paling kecil dulu. Dan kalau kita berbicara pemerintah kabupaten, lingkungan paling kecil memang itu adalah desa. Nah, kalau desa ini bisa kita bina, kita didik, atau kita berikan edukasi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, insya Allah nanti ke atasnya juga akan sejalan lebih sinergis nantinya. Yang biasanya terjadi di desa apa saja dalam permasalahan hukum yang tadi disampaikan? Permasalahan hukum yang sering kita temui biasanya Bang Fadil ya, pertama inilah dalam pertanggungjawaban administrasi penganggaran. Kadang itu tidak sempurna atau jauh dari yang diharapkan, atau kegiatan udah dilaksanakan, administrasi dibuat belakangan seperti itu. Nah, ini kan pola-pola yang tidak baik sebenarnya. Sehingga nanti kalau ada kemudian temuan, ini akan menjadi suatu indikasi, oh jangan-jangan. Nah, jangan-jangan ini jangan-jangan banyak jangan. Bahaya kalau jangan-jangan itu bahaya gitu. Seperti itu. Nah, kita mencegah bagaimana mereka tertib administrasi, tertib anggaran, kemudian juga minimal mereka mengetahui kulit-kulit aturan hukum penganggaran itu seperti apa. Sejauh ini kalau di Kabupaten Bogor bagaimana? Sejauh ini kalau menurut saya ya mungkin rata-rata lah ibaratnya ya. Rata-rata air kalau istilah saya. Rata-rata air itu maksudnya gimana? Ya mungkin tidak memenuhi kesempurnaan dalam pelaksanaan. Masih banyak artinya? Masih banyak pembenahan harus kita lakukan. Dan ini tentunya banyak faktor. Bisa jadi karena sistem, bisa juga karena sumber daya manusia dan lain-lain faktor lain sebagainya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya, pemegang pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Bogor untuk melakukan pembenahan-pembenahan tersebut. Nah, pembenahan ini perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya yang tadi kita sampaikan, pelanggaran terhadap hukum-hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat desa. Kalau kita udah cegah, kita udah bina, kita berharap kecil terjadinya pelanggaran. Tapi kalau kita udah bina kemudian tetap terjadi pelanggaran, nah itu menjadi tanda tanya bagi kita, ada apa ini sebenarnya? Ada apa ini sebenarnya? Kalau kemarin, dan kita kan berharap pertanyaan itu tidak muncul di akhir kemudian nanti kan selesai gitu. lah gitu selesai, aman begitu. Tapi kalau 2022 kemarin terkait kasus tadi kenapa menjadi desa ini menjadi prioritas, apakah sebelumnya memang banyak banget yang rata-rata sih banyak Bang Fadil laporan aduan. Kalau di 2002 itu ya terkait dengan pelaksanaan Samisade itu memang banyak laporan masuk di kita. Kemudian juga pengelolaan anggaran dana desa, anggaran alokasi dana desa itu banyak. Apalagi ini di 2003 ada tren untuk menuju pilkades beberapa desa. Nah, ini biasanya naik ini grafik untuk terjadinya laporan aduan di tingkat desa. Ini untuk mencegah hal-hal tersebut, kita melakukan pembinaan-pembinaan dari awal sehingga kepala desa yang kemudian nanti maju atau calon kepala desa yang nanti ini track recordnya itu tidak dijadikan kesalahan-kesalahan yang dulu tidak dijadikan sebagai senjata untuk menghambat mereka untuk melaju ke proses pemilihan pilkades seperti itu. Artinya memang besok mau pilkades banyak juga sebenarnya serentak ya 2022. Sepertinya di 2023 ini lumayan untuk pelaksanaan pilkades di wilayah ini ada sekitar berapa kecamatan atau 30 desa kalau tidak salah saya, kurang lebih ya pelaksanaan pilkades, bahkan lebih kalau tidak salah. Dan ini menjadi potensi nih kalau kita tidak kelola dengan baik, tentunya akan menjadi potensi dan berakibat bagi Kabupaten Bogor juga tentunya ke depannya gitu. Ini makanya pesan khusus kepada kepala desa nanti semuanya ya. Betul. Karena kalau kepala desa nanti juga bukan hanya mendapatkan tadi teguran dari kejaksaan ini hari ini, bahkan juga nanti ingin bagaimana caranya diberikan pemahaman lah ya. Betul, gitu ya. Pemahaman terkait dengan aturan, terkait dengan pengelolaan anggaran dan juga melakukan manajemen tentunya terhadap bagaimana sih seorang kepala desa itu tidak hanya dia, kalau kita lihat trennya itu Bang Fadil ya, kepala desa itu kan seolah-olah dia one man show ya. Artinya saya masih raja kecil ya, jadi pilihan rakyat langsung gitu ya. Padahal kalau kita lihat itu kan tidak ada yang namanya Superman, yang ada kan super team ya. Superman itu kan hanya ada dalam film ya. Dan kolornya harus di luar kalau Superman ya. Kecuali kalau kades mau taruh kolornya di luar ya lain cerita ya. Ya seperti itu. Jadi kita membentuk bagaimana baik itu Sekdes ataupun KAUR, TPK semua itu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu sendiri. Jadi betul-betul dapat impact-nya itu dapat. Jadi tidak hanya uangnya saja, tetapi memang ada pelajaran juga didapat dari pelaksanaan
pembangunan desa itu Oke, sendiri. jadi pengelolaan anggarannya menjadi lebih tepat lah. Iya, begitu lebih tepat sasaran. Kemudian juga kita harus melakukan pembinaan. Ya udah, selesai Pilkades ini tidak ada lagi si A, si B, si C, yang ada adalah warga desa, misalnya satu desa. Sehingga pembangunan bisa dirasakan. Nanti kalau mau bertarung lagi, ya nanti tunggu 6 tahun lagi kan. 6 tahun Tapi lagi. katanya ini Mau ditambah 9 lagi tahun ya? Jadi 9 tahun 9 ya. tahun, lama waiting listnya jadinya. Waduh, luar biasa ini. Jadi Bang Fadil mau jadi kades nunggu 9 tahun lagi. Iya. Kayaknya harus yang umurnya muda itu. Iya, Bang. betul, Jadi ya. biar tambah panjang gitu. Jadi Bang Fadil udah tua berarti. Kalau di Cibinong kayaknya udah nggak ada tuh ya ke desa ya. Kalau masih di lain-lain kecamatan masih ada itu desa ya. Iya, betul. Oke, Bang, bicara 2022 kemarin lah. Iya. Kasus-kasus apa yang katakan masih menjadi hal-hal apa yang masih menjadi apa ya namanya prioritas lah yang mungkin Baik. belum terselesaikan juga gitu sampai hari ini. Apa sih? Di tindak pidana khusus korupsi, kasus korupsi, kita di tahun 2023 ini mau menyelesaikan, akan segera kita limpah juga yang perkara-perkara seperti bencana, penanggulangan bencana, kemudian juga kasus kredit fiktif Bank BRI, kemudian juga kemarin sekolah, penggunaan penyelewengan dana BOS sekolah, itu kita mau selesaikan dan segera kita akan limpah di tahun ini, sehingga tidak menjadi tunggakan-tunggakan. Kemudian juga menyelesaikan beberapa penyidikan yang sudah berjalan, kita ingin tuntaskan di tahun 2023 ini. Oke, itu cukup menjadi perhatian untuk 3 tadi yang disampaikan sebenarnya ya. Banget tuh. Apalagi Kabupaten Bogor ya Bang Iya, Fadil kan. Itu kita coba untuk selesaikan, sehingga nanti kita juga sembari melihat peluang dan kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang mungkin akan menjadi atensi atau perhatian masyarakat di tahun 2023 ini juga. Apa ya? Berdasarkan laporan-laporan aduan. Sudah siap berarti kejaksaan melaporkan itu. Ya, kita siap sih sebenarnya. Apapun kemudian laporan yang masuk kita siap untuk melakukan klarifikasi, pertelahan, dan kita lihat nanti apakah ada indikasi pelanggaran atau tidak terhadap laporan tersebut. Nah, itu tim nanti akan bekerja semaksimal mungkin dalam meramu laporan aduan yang disampaikan oleh masyarakat ke kita nantinya. Oke, itu Gitu. tahun 2022 yang masih 2022, sampai sekarang. hari ini. Nah, kalau untuk tahun 2003 ya tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya. Apa yang heboh gitu ya? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya ya. Ikuti perkembangan. Kata kuncinya gitu. Kalau kuncinya itu ya. Yang pasti tetap akan melakukan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 ataupun pelaksanaan terhadap kepatuhan temuan BPK di tahun-tahun sebelumnya, tetap menjadi searching dan perhatian kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tentunya. Oke, terkait kasus korupsi tadi kan rata-rata juga yang disampaikan kasus korupsi semua gitu ya. PIDUM juga ada sih. PIDUM Ini juga belum kan tadi baru saya sampaikan korupsi. Oke. Nah, untuk PIDUM di tahun 2022 itu perkara yang masuk di kita berdasarkan yang kami terima itu SPDP itu sekitar 566 perkara di tahun 2022. Oke. Itu rata-rata banyak variasi perkaranya, banyak variatif tentunya, baik itu narkoba, penipuan, pencurian ataupun penganiayaan ataupun terkait dengan surat dokumen palsu. Oke. Variatif sih, lumayan sih kalau untuk tantangan perkara di Kabupaten Bogor tindak pidana umum cukup variatif. Dan kita juga berharap sih trennya kita di tahun 2023 ini turun, tapi kita nggak tahu ini ya karena banyak faktor nanti. Kondisi-kondisi juga bangsa dan daerah juga bisa mempengaruhi terjadinya tingkat kriminal di suatu daerah. Di tahun 2022 juga Pitsus juga telah melakukan penyelamatan keuangan negara. Itu di tahap penyidikan itu sekitar 157 juta yang bisa kita selamatkan dan kita store ke kas negara tentunya. Dan di tahap penuntutan berdasarkan putusan itu sekitar 63 juta. Jadi kita juga berharap penanganan perkara korupsi ini tidak hanya serta-merta memberikan hukuman, tetapi bagaimana keuangan negara itu bisa dipulihkan juga. Tentunya dengan melakukan aset tracing, penyitaan terhadap aset-aset pelaku tersangka, sehingga nanti bisa mengurangi atau menutupi kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perbuatan yang mereka lakukan gitu. Itu sih harapan kita di tahun 2003 seperti itu Kang Fadil. Oke, tapi kalau tadi ada 3 perkara yang katakan masih bergulir sampai hari ini dan itu juga cukup menghebohkan Kabupaten Bogor waktu bencana itu ya. Iya, bencana betul. Bencana itu sejauh apa itu? Udah ini yang kemarin di tahun kemarin tuh yang terdakwa sempat kita nyatakan sebagai DPO buron udah menyerahkan diri. Nah, sekarang dilakukan penahanan. Insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kita akan limpah ke pengadilan tentunya, sehingga untuk segera diputus dilakukan proses persidangan di pengadilan Tipikor di Bandung.
Kemudian juga tentunya perkara ini dana BOS, penyelenggaraan dana BOS yang kemarin sempat kita diperhatikan, tetapi tentunya kemarin kita berdasarkan ekspos sepakat untuk kemudian melanjutkan proses penyidikan perkara ini. Karena juga dunia pendidikan ini kan menjadi atensi Bang Fadil ya. Kita tidak mau dana yang begitu besar yang dikucurkan bagi sekolah-sekolah, siswa-siswa itu disimpangi atau disalahgunakan oleh pengurus-pengurus di tingkat sekolah. Ini menjadi atensi dan juga perhatian bagi kita bersama. Kemudian juga nanti ya 2 perkara lagi yang kasus Bank BRI yang melibatkan salah satu adik artis inisial H yang saya juga udah share juga di beberapa media di Instagram kami di Kejaksaan yang masih dalam DPO. Kita proses pencarian, ini kita lagi penyempurnaan berkas perkaranya. Kita berharap dia juga mempunyai itikat baik untuk hadir panggilan kita untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan sampai hari ini masih mangkir aja. Mangkir luar biasa. Emang anak muda jadi jiwa pemberontaknya tinggi kan. Apa kira-kira apa yang next time akan dilakukan untuk karena mangkir ini masih tetap kita lakukan upaya, itu tugas kami juga Pitsus bersama dengan Intel minta bantuan juga dari pihak-pihak terkait nanti untuk bisa menemukan keberadaan yang bersangkutan. Kalaupun tidak, nanti mungkin di tingkat ekspos bisa saja diputuskan perkaranya nanti dilimpah tanpa kehadiran dari tersangka apabila kemudian telah dipanggil secara patut tentunya gitu. In absentia nanti mungkin Bang Fadil. Tapi nanti kita lihat peluang-peluang kemungkinannya. Oke, nanti pasti perkaranya harus mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga ada kepastian tentunya terhadap pelaksanaan kegiatan penyidikan yang kita lakukan ini. Oke, mudah-mudahan cepat selesai itu Amin. ya. Cepat datang biar cepat selesai juga kan urusannya gitu. Butuh dukungan dari Bang Fadil nih teman-teman semua kan. Teman-teman media semua harus ya. Kalau ada informasi terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, bisa hubungin saya juga, sampaikan biar nanti kita lakukan penelusuran terhadap yang bersangkutan juga gitu. Karena informasi dari masyarakat itu sangat penting dalam mengungkap perkara-perkara yang ada di kami juga tentunya. Oke, katakan bagi masyarakat yang ingin ini sambil diminum ya? Boleh. Minum dulu dah. Takut ngantuk nanti gitu. Ini kok udah bicara perkara nggak selesai ini kita ya Bang ya? Udah cukup 1 gelas kopi. Bang, bicara masyarakat yang katakan ingin memberikan laporan, komunikasi terhadap kejaksaan, bagaimana cara simpelnya untuk bisa langsung komunikasi dengan kejaksaan, Bang? Simpel sekali Bang Fadil. Jadi memang di kita juga kita sampaikan beberapa di penyuluhan kegiatan-kegiatan yang dihadiri kami kejaksaan sebagai narasumber, kita sampaikan jangan pernah takut untuk datang ke kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan yang bagus gitu kok malah takut kan kita. Keren jadi keren ya Bang Fadil ya. Bang Fadil udah ke sana untuk pelayanan masyarakat gitu ya. Jadi kita bikin senyaman mungkin, artinya aura ketakutan atau aura seram ketika masuk kejaksaan itu kita hindari. Dan kita tidak mau juga masyarakat yang merupakan bagian dari kami juga takut untuk masuk di kantor kejaksaan. Jadi bisa datang, bisa juga akses melalui aplikasi website di kami ataupun layanan aduan yang ada di kami di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, media-media sosial yang ada, ataupun datang langsung ketemu saya. Insya Allah saya sih kalau berada di kantor akan menemui siapapun yang memberikan laporan. Banyak juga teman-teman dari wartawan, LSM, baik yang udah janji ataupun tidak, sepanjang saya ada waktu, saya akan temui yang bersangkutan, Bang Fadil. Ini sebagai bentuk komitmen kami memberikan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kami bekerja juga untuk kepentingan masyarakat gitu. Bang Fadil. Keren. Mantap ya. Mantap lah pokoknya. Bang. Bang, kita bicara restorasi justice Bang gitu Bang. Jadi banyak juga yang tindak pidananya yang di bawah 5 tahun ini melakukan musyawarah gitu. Nah, ini bagaimana untuk di Kabupaten Bogor? Jadi memang keadilan restoratif justice ya. Keadilan restoratif ini merupakan suatu kebijakan yang luar biasa dari Bapak Jaksa Agung kami, Pak Jaksa Agung. Beliau melihat juga menyampaikan beberapa kesempatan bahwa dalam penegakan hukum itu tidak hanya kita menerapkan apa yang ada dalam buku, tetapi juga harus menggunakan hati nurani. Nah, ini juga sebagai suatu implementasi dari apa yang disampaikan beliau, keadilan restoratif tersebut. Bagaimana keadilan restoratif itu dilaksanakan di kita di penuntutan? Jadi kita ada kriterianya, Bang Fadil. Tidak semua perkara juga bisa dilakukan restoratif. Yang pasti itu pertama, ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Kemudian juga bukan merupakan tindak pidana pengulangan atau bukan residivis. Kemudian juga barang bukti ataupun kerugian dari perkara tersebut 2.500.000 ke bawah gitu. Itu minimal, itu syarat yang harus dipenuhi. Kemudian tentunya ada perdamaian juga bagi para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Nah, kalau standar-standar ini terpenuhi, bisa saja nanti
jaksa melakukan proses restoratif justice tadi dengan menawarkan kepada para pihak tentunya dengan memperhatikan misalnya modus operandi dari tindak pidana yang dilakukan. Apa sih kenapa dia misalnya melakukan pencurian? Ya. Kalau dulu di tahun-tahun masa-masa Covid itu kan banyak itu Bang Fadil kita melihat cerita informasi di media kan orang curi HP atau ini buat anaknya biar bisa online daring dan lain sebagainya atau biar bisa memenuhi kebutuhan di tengah kondisi yang tidak menentu di masa pandemi. Latar-latar belakang seperti itu yang yang menjadi dasar juga bagi kami untuk memberikan penghentian penentuan berdasarkan keadilan restoratif tersebut gitu Bang Fadil. Ada alasan sosialnya juga. Memang kemudian timbul pertanyaan, lah Pak, jadi kalau seperti itu efek jerahnya gimana? Nanti orang malah seenaknya aja, oh Pak, nggak apa-apa saya mencuri aja nanti paling di restoratif justice. Itu pertimbangannya kan. Tetapi memang kalau kita berbicara efek jerah memang mungkin akan bertolak belakang dengan maksud dari pelaksanaan kegiatan restoratif ini. Tetapi yang kita utamakan sebenarnya bukan efek jerahnya, tetapi bagaimana memulihkan kembali keadaan semula dari tindak pidana yang telah dilakukan tersebut. Misalnya kalau dia mengalami kerugian yang telah dikembalikan, kemudian barang bukti yang telah dikembalikan, berarti kan tidak ada sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh si korban terhadap tindak pidana tersebut, dan itu dipahami dan bisa dimengerti oleh si korban. Ada contoh kasus nggak yang di Kabupaten Bogor ini? Ada. Kita kemarin kasus yang telah kita lakukan RJ itu sebanyak 4 perkara penadahan. Penadahan telepon itu ada 3 perkara. Jadi dia sebagai penadah telepon, dia ambil telepon itu dengan dijual dengan harga murah dengan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kepentingan ini kan yang tadi saya sampaikan. Akhirnya telepon handphone itu dikembalikan dan dipahami oleh korban dan tidak mempermasalahkan lagi untuk proses perkaranya itu berlanjut. Kemudian kita lakukan restoratif justice. Kemudian juga ada penipuan yang mengatasnamakan ini tapi ini orang tua yang udah sakit sebenarnya. Dia membutuhkan uang untuk berobat, kemudian dia melakukan ini penipuan lah inti untuk mendapatkan sesuatu untuk bisa dia berobat akibat sakitnya tersebut. Korban juga memahami kondisi tersebut, uang yang dikembalikan sehingga perkaranya bisa dilakukan restoratif. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi latar belakang bagi kami. Ada aspek-aspek sosial yang melatar belakangi kemudian restoratif justice itu bisa kita berikan kepada si tersangka dan dipahami oleh korban juga tentunya. Jadi yang penting ada perdamaiannya. Setelah juga dilakukan restoratif justice itu atau ada hal lain nggak yang memang nggak ada dilaporkan atau apalah begitu? Jadi kalau setelah restoratif justice-nya terpenuhi bagi para pihak, jadi yang diundang di sana itu Bang Fadil kan selain dari keluarga korban, keluarga tersangka juga, tokoh masyarakat dari pihak kita, penyidik juga dari pihak kejaksaan juga hadir dalam pelaksanaan rapat musyawarah tersebut ya. Kemudian setelah disepakati, kemudian kita laporkan juga berjenjang Bang Fadil, baik melalui Kejaksaan Tinggi dan diputus nanti oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita ekspos bersama memungkinkan ini diberikan restoratif atau tidak. Jadi memang selektif sekali, tidak serta-merta oh ya udah ini bisa restoratif, tidak. Jadi tahapannya juga panjang. Sampai ke Kejagung juga, sampai ke Pak Jampidum untuk bisa memutuskan. Untuk saat sekarang ini prosesnya seperti itu. Nanti mungkin ke depan bisa saja nanti didistribusikan atau didelegasikan ke daerah, tergantung nanti bagaimana tren dan perkembangan dari penerapan restoratif justice itu sendiri. Tetapi sejauh ini kalau saya lihat pelaksanaan restoratif itu betul-betul memberikan dampak positif dan direspon juga oleh masyarakat. Yang itu tadi karena memang perkaranya sebenarnya ya ideal kita ini bisa diselesaikan, ngapain harus ke pengadilan. Takutnya kalau di pengadilan biaya menjadi lebih mahal, bertele-tele panjang. Jadi apa yang mau didapat gitu kan? Toh pun dari awal mereka juga udah mau berdamai sebenarnya. Ngapain dipersulit lagi lah ibarat begitu kan Bang Fadil. Jadi ini memperpendek jadi criminal justice system kita sebenarnya. Sehingga tidak perlu kadang saksi juga diundang ke pengadilan, kadang nggak hadir atau memang butuh biaya sementara dia harus mencari rezeki. Satu hari aja kadang-kadang kan luar biasa antri di sidang. Pokoknya ada alasan sosialnya lah. Betul. Dan kerugiannya juga nggak besar kan itu seharusnya ya. Kayak kasus pembunuhan yang enggak kita lakukan restoratif karena ancaman kan di atas 5 tahun. Oke, jadi gitu. Ini hanya beberapa yang memang masuk dalam kategori yang tadi disampaikan. Iya, gitu ya? Betul sekali Bang Fadil. Jadi tidak semua perkara juga kita restoratif enggak. Perkara korupsi restoratif ya enggak lah juga. Ya. Waduh, kalau itu bisa didemo masyarakat itu ya. Bang Fadil nanti ada. Oke, Bang, ke depan 2023 menjelang juga 2024. Pemilu Bang. Betul sekali deh ya. Ini tugas berat ini. Berat. Semua elemen bangsa ya Bang Fadil. Pasti ini salah satunya yang pasti banyak
kerjaannya banyak fokusnya adalah kejaksaan. Betul. Gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan nih menuju pemilu nanti 2024? Jadi di kita juga berdasarkan instruksi dari pimpinan, kita sebagai institusi juga terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Kita terlibat di dalam Gakumdu, tim penegakan hukum terpadu yang di bawah konsolidasi bersama dengan Bawaslu tentunya kan. Kemudian kita juga ikut serta dalam memantau tahapan pelaksanaan pemilu sampai dengan nanti di 2024 tentunya. Kita di Kejaksaan juga ada posko pemilu, juga nanti bisa menampung keluhan ataupun laporan-laporan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Kemudian kita juga diberikan pembekalan tentunya bagaimana nanti menangani perkara-perkara tindak pidana pemilu atau pelanggaran pemilu, sehingga nanti bisa betul-betul tidak dijadikan sebagai senjata untuk memukul salah satu pihak nanti. Sejauh ini ada gitu. nggak? Sejauh ini belum, tahapannya belum kan, masih ini. Masih Kalau tahun kemarin? Setahun kemarin alhamdulillah nggak ada, Bang. Nggak ada ya. Kita berharap jangan sampai. Jangan sampai ya. Ya kalau berkompetisi kita berharap secara sehat ya. Kita berharap. Yang diperhatikan dalam misalkan persoalan tahapan pemilu itu dari Kejaksaan apa kira-kira? Kita bagaimana kita harus perhatikan bagaimana pemenuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku. Sudah berjalan atau tidak, itu yang pertama. Kemudian apakah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau sudah terpenuhi, ada laporannya, terus bagaimana kita harus menyikapinya kan? Apakah ini harus perkaranya berlanjut ke penyidikan atau cukup di pelanggaran administratif atau seperti apa? Itu nanti akan dibahas di tahapan ini tentunya Gakumdu, sentra Gakumdu nanti Bang Fadil. Nah tentunya itu case per case ya, kita tidak bisa mengelaborasi keseluruhan tapi nanti tergantung laporan aduan yang masuk di sentra Gakumdu nantinya. Nanti karena biasanya kan akhirnya jadi pukulan. Ya itu tadi ya kita berharap kan, gitu. Itu yang memang tantangan terbesar bagi kami sebenarnya di situ kan. Takutnya kok si A ini diproses si B tidak ini kan. Tetapi itu lagi sepanjang itu memang tantangan yang harus kita hadapi. Teman-teman di Jaksa di Gakumdu juga udah siap tentunya dengan belajar juga dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya. Insya Allah nanti bisa kita hadapi dengan baik. Tentunya perlu kolaborasi bersama stakeholder yang ada baik dari pihak kepolisian, Bawaslu ataupun KPU sehingga ini pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar. Jadi kalau sebelumnya belum pernah ada belum di pemilu terakhir tidak ada ya. Tidak ada ya. Bisa diselesaikan di tahap ini sentra Gakumdu, tidak sampai proses penyidikan limpah ke pengadilan gitu, Bang Fadil. Next time makanya lebih besar lagi pastinya. Tentunya ini kan luar biasa ini karena kan. Karena serentak semua kan. Ya, ini kan tantangan pilkada gitu. Betul. Nah ini tantangan pressure-nya juga cukup tinggi jadinya kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa kita, karena saya lihat kedewasaan di masyarakat Kabupaten Bogor ini juga luar biasa dan walaupun ada riak tetapi masih bisa kondusif kalau saya lihat. Jadi mudah-mudahan juga menginspirasi para tokoh politik tentunya yang nanti akan terlibat dalam kontestasi pemilu nanti di 2024 tentunya Bang Fadil. Kalau dari sekarang sudah mulai kerasa belum tuh? Adalah kerasa dikit. Sudah ya. Wah ini menarik. Sudah kerasa sedikit-sedikit. Tapi jadi rahasia ya. Oh masih rahasia. Oke masih rahasia. Belum bisa dikasih publik ya. Oke. Berarti sudah kerasa ya. Sudah kerasa. Maksudnya suasana aura pemilunya Bang Fadil. Kirain sudah mulai ada pengaduan gitu ya. Sedikit-sedikit gitu ya. Belum masih masuk tahapan ini kan sekarang kan. Masih tahapan dulu. Administrasi. Tapi kalau pilkada sudah ada. Rasa-rasanya sedikit mungkin. Pilkades. Pasti kan sebelum itu Pilkades sih sebenarnya udah ada sih laporan aduan yang kemudian masuk di kita. Cuma itu tadi kita menyikapinya juga harus objektif ya. Jangan nanti maksud dan tujuannya apa, nanti kita lihat di intelijen juga telahannya. Kirkanya kita perhatikan ini arahnya kemana dan seperti apa. Nanti apakah setelah atau sebelum nanti kita lihat. Jadi pasti itu kan ada dan itu momentum sebenarnya Bang Fadil. Makanya itu yang tadi yang saya sampaikan. Saya juga berharap kalau memang mau kompetisi ya yang fair dong, yang jangan hanya momentum pilkades dijadikan untuk memukul. Kalau memang mau melaporkan kenapa tidak sebelum-sebelumnya kan gitu Bang. Itu yang kita sebenarnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ataupun nanti kalaupun itu laporan masuk di kita biasa saya elaborasi dulu. Ini sepertinya arah kemana dan bagaimana seperti apa gitu. Hati-hati nih karena memang betul, Bang. Banyak ya tadi pukulnya ini di momentum-momentum gitu. Buka kasusnya di momentum-momentum. Jangan sampai salah pukul. Jangan sampai salah pukul, pukul balik tadi kan gitu. Kayak tinju jadi. Tinju ya.
Bang, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, mungkin masyarakat atau mungkin para pejabat di Kabupaten Bogor, apa kira-kira Bang dari kejaksaan ke depan kira-kira program yang paling penting gitu? Baik, tentunya kami dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terus memberikan himbauan kepada masyarakat yang tadi kami sampaikan tagline-nya untuk mengenali hukum dan jauhi hukuman itu menjadi sangat penting. Dalam kondisi perkembangan kita ke tahun-tahun ke depannya itu siapapun kita minimal kita harus mengetahui hukum Bang Fadil. Walaupun hanya kulit-kulitnya saja sehingga kita bisa terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kita juga harus menjaga diri Bang Fadil. Jangan kita latah terhadap isu-isu atau hal-hal yang kemudian tidak di luar menjadi kemampuan kita untuk menganalisanya. Jangan-jangan nanti karena kita terlalu dalam menjauh malah kita yang terlibat dalam permasalahan hukum tersebut. Kita tetap berada dalam pelaksanaan tugas fungsi kita. Kemudian kalau memang tidak domain kita ya udah enggak apa-apa, kita jadi penonton saja sebaiknya Bang Fadil. Kemudian juga bagi para pejabat tentunya ini menjadi momentum tahun 2023-2024 ini terus melakukan pemberian pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat. Jauhkan dari hal-hal yang aspeknya politik, lebih mengutamakan kepada kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebenarnya Bang Fadil. Kalau itu bisa terpenuhi, saya yakin siapapun nanti akan maju, pasti akan tetap dipilih rakyat tanpa melihat apapun tentunya di belakang semuanya itu gitu Bang. Gitu Bang Fadil. Dan tentu terus jaya buat Bogor Update dan Bang Fadil. Amin. Terutama buat kejaksaan ini, pasti kerjanya banyak ini kan? Iya banyak banget Bang Fadil. Jadi sibuk, kita minta waktunya aja nih Pak Ansyi tadi agak sulit sebenarnya karena luar biasa. Biar kelihatan sibuk. Thank you banget udah hadir ke Bogor Update. Next time kita undang lagi kalau ada kasus yang pastinya bikin heboh masyarakat. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau Bang Fadil yang undang harus lah. Thank you banget ya. Salam buat teman-teman kejaksaan. Sama-sama Kabupaten Bogor. Sukses terus. Oke, semangat. Oke, thank you dan kita ketemu lagi di next time podcast kita. Bye. Thank you. Mantap.